bahwasannya meninggalnya Teng Monida ini akibat tenggelam. Cuman seiring berjalannya waktu nih ya kan, banyak banget bukti-bukti yang beredar di sosial media di mana mengatakan bahwasannya itu tuh merupakan bukti-bukti yang penuh dengan keanehan dan juga kejanggalan, yang gak cuma gitu loh faktor utamanya karena tenggelam, tetapi ada faktor-faktor lainnya. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Agnes yang akan mengajak kalian ini untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga terkonspirasi. And selamat datang buat kalian yang baru aja nih mampir channel YouTube aku. Jangan lupa untuk tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload video tiap hari. Ya, masih ngebahas dengan salah satu kasus dari Thailand, yakni meninggalnya salah satu aktris cantik asal Thailand yang bernama Teng Monida, di mana meninggalnya ini penuh banget teka-teki dan juga kejanggalan. Ya walaupun ya polisi dari Thailand sendiri menetapkan bahwasannya meninggalnya Teng Monida ini akibat tenggelam. Cuman seiring berjalannya waktu nih ya kan, banyak banget bukti-bukti yang beredar di sosial media di mana mengatakan bahwasannya itu tuh merupakan bukti-bukti yang penuh dengan keanehan dan juga kejanggalan, yang gak cuma gitu loh faktor utamanya karena tenggelam, tetapi ada faktor-faktor lainnya. Dan di video kali ini aku akan ngebahas nih mengenai beberapa bukti-bukti kejanggalan atas meninggalnya Teng Monida. Yang pertama, CCTV menunjukkan adanya pertemuan di salah satu pom bensin. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya yang ada bersama dengan Teng Mo di dalam speedboat itu kan ada 5 orang. Dan 5 orang tersebut setelah menghilangnya Teng Mo ini kan mereka kan beralibi, itu kan mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing ya kan. Cuman pada saat itu, pada malam itu mereka ini gak langsung pulang ke rumah mereka masing-masing, melainkan mereka ini masih berkumpul di salah satu pom bensin dan seperti sedang melakukan diskusi. Kalaupun emang bener nih akan dibukti CCTV tersebut mereka ini sedang melakukan pertemuan di salah satu pom bensin, padahal sebelumnya mereka ini mengaku bahwasannya pada saat menghilangnya Teng Mo ini malam itu mereka ini kan pulang mencar ke rumah mereka masing-masing. Cuman emang kan waktu itu kan mereka kan nggak bisa dikontak seharian sama sekali satu orang pun ya kan. Dan kalaupun emang bener bukti CCTV yang ada di pom bensin tersebut, ya mereka ini seperti membicarakan atau sedang berdiskusi yang kita itu nggak tahu. Cuman beberapa orang beranggapan bahwasannya mereka ini berdiskusi untuk menyamakan cerita. Yang kedua, chat Getik bersama dengan pria misterius. Jadi ada bukti chat yang ditemukan antara Getik bersama dengan pria misterius. Nah, di bukti chat tersebut itu berisikan, ini dari Getik dulu ya. Halo, terima kasih sudah membantu. Dan dibalas pun oleh pria misterius tersebut sama-sama. Kamu sudah selesai kan berbicara dengan pengacara itu? Terus Getik pun menjawab, sudah. Tentang gaji, biar aku aja yang atur. Lalu pria misterius tersebut membalas lagi, katakan yang sebenarnya semuanya. Dan Getik pun membalas bahwasannya, aku sudah memberitahunya semua, tetapi teman-temanku memaksaku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka semua mengatakan yang sama ataupun selaras. Nah, dari bukti ini banyak banget yang beranggapan atau mengaitkan dengan seperti Getik ini itu tuh kayak sudah mendukung Teng Mo ini untuk apa ya, kayak dipekerjakan Teng Mo ini untuk gak cuman makan-makan aja di dalam speedboat tersebut, melainkan untuk menemani ataupun mengikuti kencan buta atau melayani dengan tamu VVIP yang sudah disediakan. Jadi kita tahu bahwasannya ibunya si Teng Mo ini kan sebelumnya kan mengatakan kepada media gitu kan bahwasannya emang bener kayak anak ini sebenarnya nggak cuma melakukan makan-makan ataupun having fun aja yang berada di dalam speedboat tersebut, melainkan seperti anaknya ini akan dijual kepada seseorang. Yang ketiga, Getik dan Teng Mo sempat bertengkar ataupun bercekcok sebelum kejadian, di mana mereka ini bertengkar karena Teng Mo ini diketahui ingin menggantikan Getik sebagai manajernya kan, itu ingin menggantikan Getik itu dengan salah satu sahabatnya Teng Mo, yakni Ana. Yang dimana Teng Mo ini merasa bosannya Getik ini udah kayak kurang gitu loh dalam hal pekerjaannya sebagai manajer gitu, yang kurang banget karena job-job yang didapatkan oleh Teng Mo ini emang minim ataupun kurang banget, sedangkan Teng Mo ini membutuhkan banyak sekali biaya karena pengeluaran yang
emang harus dibayarkan gitu kan, dia harus mencicil rumah, mobil, dan juga kebutuhan sehari-hari. Sedangkan job-job yang didapatkan oleh Tengmo dari Getik ini tuh sangat minim banget, atau bahkan kadang tuh nggak sama sekali. Terus akhirnya mereka saling cekcok ya kan, dan juga Getik ini membalas, kenapa sudah bekerja bersama kamu sudah lama, sudah bertahun-tahun, dan selama ini aku bekerja juga mendapatkan upah ya sekitar 3 jutaan pada saat itu, dia mengatakan. Nah, cuman Tengmo ini melanjutkan, mau sampai kapan kamu seperti ini, mau sampai kapan kamu manja hidup bersama aku, hingga akhirnya mereka terus bercekcok hingga menimbulkan pertengkaran yang cukup hebat. Yang selanjutnya, CCTV Tengmo dibuang. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini banyak banget kan video yang beredar ataupun CCTV yang beredar mengenai di dalam rekaman CCTV tersebut tuh adanya speedboat yang diduga speedboatnya Tengmo detik-detik sebelum tenggelam. Seperti yang kita tahu nih bahwasanya adanya rekaman CCTV yang beredar di sosial media dan menggemparkan khususnya di Indonesia sendiri, dimana di rekaman tersebut kan menampilkan, menayangkan ya kan adanya speedboat yang diduga speedboatnya Tengmo detik-detik sebelum Tengmo ini tenggelam. Cuman setelah ditelusuri dan dicari tahu dari mana sumber rekaman CCTV tersebut, dari pihak seseorang asal Thailand sendiri itu tuh belum gitu loh mengiyakan ataupun belum mengatakan bahwasannya emang yang ada di dalam rekaman CCTV itu benar-benar valid mengenai si speedboat Tengmo. Jadi kayak dia ini masih belum yakin yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut itu emang speedboatnya yang dinaiki Tengmo ataupun enggak. Dan ada pun salah satu politisi yang bersaksi bahwasannya dia memiliki bukti foto atau rekaman saat Tengmo ini dilempar ke dalam sungai. Jadi ada beberapa orang yang meminta keadilan untuk kematiannya Tengmo ini, itu tuh mereka ini sadar bahwasannya speedboatnya itu tuh berbeda dari yang mereka lihat di rekaman CCTV dengan adanya speedboat yang ada di laporan berita yang beredar ataupun itu speedboat yang digunakan untuk reka adegan. Dan kita bisa lihat perbedaan kedua speedboat tersebut di mana dari segi warna dan juga dari bentukan jendela. Dan dari speedboat yang digunakan Tengmo pada saat itu tuh ada stereo sistemnya, sedangkan pada saat reka adegan itu nggak ada sama sekali. Selanjutnya ada fakta yang beredar bahwasannya Tengmo ini hidup sejak kecil itu bersama dengan ayahnya aja. Jadi sejak umur 3 tahun ibu dan ayahnya Tengmo ini emang berpisah, dan ibunya ini pergi gitu aja tanpa membawa Tengmo, melainkan akan membawa harta seluruhnya yang dimiliki oleh sang ayah dan pergi meninggalkan keduanya untuk suami barunya. Jadi semenjak itulah Tengmo ini sedikit hidup kesusahan yang akan menjalani hidup, mempertahankan hidupnya itu untuk menjalani hidup sehari-hari itu hanya dengan ayahnya aja. Cuman 5 tahun yang lalu mereka bertiga ini sempat foto bareng ataupun sempat foto keluarga, dan 3 tahun setelahnya si ibunya Tengmo ini benar-benar kayak minta maaf gitu loh ke Tengmo atas semua perlakuan atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Dan 6 bulan yang lalu si Tengmo dan juga si ibunya ini tuh sudah mulai akrab kembali dan mulai berbincang-bincang gitu lah. Dan diketahui juga bahwasannya Tengmo ini kan udah gak memiliki keluarga sama sekali, yang depannya hanya tersisa ibunya aja, apalagi ayahnya pada saat itu udah meninggal. Lalu ada lagi nih yang bikin greget dari sang ibunya Tengmo ini sendiri. Itu kan awalnya kan ibunya Tengmo ini kan berkoar-koar gitu kan, kayak sedih, gak terima banget bahwasannya anaknya ini meninggal dengan penuh kejanggalan dan juga teka-teki. Tiba-tiba ibunya ini itu tuh kayak menutup kasusnya gitu aja dan memaafkan ya kan para kelima orang tersebut, karena diketahui ibunya ini mendapatkan 13M hasil dari kompensasi ya untuk menutup kasus dari Tengmo Nida ini. Dan ibunya itu mengatakan di media, ya apalagi yang bisa saya lakukan, Tengmo kan sudah meninggal, saya cuma bisa mengubur anak saya. Oke teman-teman, itu tadi mengenai beberapa bukti-bukti kejanggalan ataupun hal-hal aneh mengenai kematian artis cantik Thailand Tengmo Nida. Nah, setelah kalian mendengar bukti-bukti tersebut, gimana nih pendapat kalian? Apakah ini masih merupakan hal yang janggal atau mungkin kalian udah kayak, oh mungkin ini emang benar-benar kejadian kecelakaan tenggelam biasa? Kalian bisa spill dong, dan juga apabila kalian memiliki bukti-bukti lain yang belum aku sebutkan, kalian juga bisa spill dengan cara komen di bawah.